Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan cantengan atau paronychia. Saya pengen bertanya ke Dokter Bella nih dok, terkait kasusnya. Kalau di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, banyak nggak sih sebenarnya kasus cantengan ini dok? Ya, untuk cantengan sendiri tuh kasusnya banyak banget ya. Dari anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, itu juga semuanya pasti ada yang pernah menderita cantengan ini gitu. Terus juga kalau misalnya di puskesmas sendiri, ini bisa ditangani nih ya di puskesmas, dikasih salep dulu atau dikasih antibiotik, dan juga nanti di akhirnya bisa dicabut kukunya atau diekstraksi kukunya gitu. Jadi kalau misalnya memang pemirsa itu ada yang cantengan, belum tentu juga, kadang-kadang nih pasiennya itu takut datang untuk berobat karena katanya ini harus dicabut kukunya. Jadi kan ngeri ya kalau dicabut semua kukunya, padahal tidak semua cantengan itu akan dicabut kukunya. Oh, berarti nggak semua kasus dicabut seluruh kuku gitu nggak ya dok? Betul, enggak. Jadi kalau misalnya ada nanti kalau dia udah sampai abses atau udah ada nanahnya, terus juga kukunya sudah mengangkat dari posisi di jarinya gitu ya, baru nanti ada indikasi untuk kita angkat gitu. Tapi kalau misalnya memang hanya kemerahan, nyeri, itu masih bisa diobatin dan nggak mesti harus dicabut kukunya. Oke, berarti nggak usah takut ya dok ya. Yang penting kita kontrol, periksa dulu ke puskesmas. Ini udah bisa ditangani hingga selesai berarti ya dok. Betul, sampai kalau di selesai puskesmas itu penanganan pertamanya gimana dokter? Biasanya kalau di puskesmas sendiri dilihat dulu ya sama dokternya, ada ke arah infeksi berat atau tidak, apakah sudah ada nanahnya atau tidak, itu tadi. Terus misalnya memang rasa nyerinya hebat sekali atau tidak. Terus juga dilihat dari kualitas kukunya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kukunya itu masih bisa dipertahankan, biasanya tetap akan dipertahankan kukunya, nggak sampai dicabut. Nah, nanti akan ada pemberian obat-obatan, ada dikasih salep atau misalnya harus minum obat, minum juga antibiotiknya. Ada obat minumnya juga ya dok? Bisa juga diberikan anti nyeri ya, karena kan itu biasanya kita kayak pakai sendal atau pakai sepatu aja sakit banget kan. Makanya itu harus dikasih anti nyeri juga begitu. Oke, berarti memang banyak sekali ya dok ya yang bisa diobati di puskesmas, khususnya kalau di puskesmas untuk cantengan itu bisa diobati sampai dengan selesai. Iya, sampai tuntas kalau di puskesmas. Oke, saya pengen ke dokter Juni lagi nih dok, terkait dengan kuku kaki. Tadi kan yang paling sering itu kan kuku kaki ya dok yang terkena Iya, cantengan. betul. Kalau di kuku kaki ini biasanya orang-orang itu ngeluhnya di jempol dok. Sebenarnya kenapa sih jempol yang paling sering terkena cantengan dok? Oke, dari anatomi tubuh kita, walaupun tiap orang bentukan kakinya beda-beda, ada banyak bentukan kaki manusia ya. Artinya bukan berbeda, ya memang tetap jarinya 5, tapi lekukannya itu ada yang berbeda. Jempol itu dia kan jari yang paling besar. Kemudian kalau dilihat di normalnya itu dia paling depan tuh dan paling tinggi dibanding jari yang lain. Sehingga kalau pemakaian alas kaki, dia paling rentan terjepit atau tergesek, berbeda dengan jari-jari yang lain. Kalau jari-jari agak tengah, misalnya jari telunjuk di kaki gitu, atau jari tengahnya atau jari manisnya, itu cenderung lebih terlindungi karena bentukan alas kaki kebanyakan dia cekung seperti itu, meruncing ya, sehingga yang terjepit itu biasanya kalau nggak kelingking yang kena adalah jempol. Kemudian di jempol jaringan lunaknya lebih luas. Dan kukunya jauh lebih besar dibandingkan ukuran kuku-kuku yang lain, sehingga resiko untuk muncul infeksi atau jaringannya itu rusak atau terbuka atau tidak intak itu lebih besar dibandingkan kuku-kuku yang lain. Oke, berarti memang benar ya risiko yang terbesarnya memang jempol dan juga kelingking ya dok, akibat tekanan dan juga anatomi. Mungkin terkait dengan anatomi kita lanjutkan dengan slide ya dok biar lebih jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini pemirsa di rumah ada gambar nih, kalau seandainya ini kebetulan contohnya jempol ya. Kuku kaki kita di penampaknya itu kita belah, bentukannya seperti ini. Ini pemirsa bisa lihat ya. Oke. Nah, di kuku ini tulang. Ini tulang yang warna putih ada bulat-bulat yang coklat itu tulang. Di atasnya itu ada jaringan. Nah, yang kuku yang itu yang ada warnanya di atas. Nah, kuku terdiri dari lempengan kuku.
Setelah itu di bawahnya ada bantalannya. Nah, bantalan ini dia seiring pertumbuhannya kuku dia tetap di situ aja, tapi nail plate-nya, lempengan kukunya akan terus growing atau tumbuh ke atas. Nah, di antara lempengan kuku dan bantalan itu ada jaringan, dia kayak nutup gitu. Nah, jaringan itu di beberapa kasus, terutama orang yang cenderung kulitnya kering, itu sering seperti terbuka atau kering, agak ngangkat dia di jaringannya yang ini. Oke, di jaringannya yang sini ya, agak mengangkat. Kadang kita nggak sadar kalau di tangannya kita gini. Nah, akhirnya mengelupas sehingga terbukalah celah di situ, atau kadang di pinggir sini terbuka jaringannya sehingga mudah masuk bakteri. Satu lagi faktor yang paling sering untuk yang kita temukan di kasus di lapangan ya dok ya, potong kuku tapi arahnya nggak beraturan, nggak benar, sehingga ada ujung yang tajam saat dia tumbuh. Kan kuku dia tumbuh ke atas, ada kuku ujung yang tajam itu menusuk kulit di pinggiran kuku. Saat dia menusuk terjadi perlukaan, luka yang tidak kita sadari, kaki yang kotor, hygiene yang kurang baik, akhirnya terjadilah infeksi. Nanti lama-lama dia kayak busuk gitu, kayak kuning di pinggirnya nanahnya itu. Kalau grade-nya masih bisa sekedar kita pecahin, kita buka, kita keluarin nanahnya, kita kasih salep masih oke. Tapi kalau sudah terlalu meluas, kadang kukunya juga jaringan nail bed-nya itu sudah terinfeksi, jadi dia lunak, tidak nempel lagi antara nail bed dan nail plate-nya itu, atau lempengan kuku dan bantalan kukunya. Opsinya memang kita cabut kukunya. Karena supaya apa? Supaya infeksinya bisa kita bersihkan yang di bawah situ. Kemudian nanti harapannya kuku yang tumbuh jauh lebih sehat setelah jaringannya sembuh, seperti itu. Oke, ini gambarannya kalau dilihat ya. Nah, di sini nih. Nah, yang di sini kadang ya kita potong kuku nih. Penting. Nah, dia tumbuhnya di sini kayak agak runcing gitu kadang potongnya. Terus kadang habis potong kuku tidak dikikir ujungnya sehingga masih tajam. Habis dipotong itu tajam, nusuk ke pinggir kulit. Nah, jadi faktor resiko secara mekanik. Jadi ada perlukaan di situ. Atau kadang kering ngelotok di sini. Atau mani-pedi yang berlebihan, kadang kan dikikir di sininya mani-pedi ya, terjadi perlukaan, itu bisa juga jadi cantengan begitu. Oke. Berarti kalau misalnya untuk orang-orang yang nail art atau menggunakan kuku palsu itu resiko juga dok? Betul, dan penggunaan alat terutama untuk nail art dan lain-lain yang berhubungan dengan kuku itu kan pemakaiannya bersama. Make sure benar-benar yang mengerjakan itu tahu arti steril, artinya antar pelanggan itu alatnya dibersihkan, misal dengan alkohol seperti itu, sehingga mencegah cross infection juga, terutama cross infeksi jamur. Karena penggunaan alat itu kan kalau jamur dia yang nggak langsung kelihatan nanah kan, dibersihkan, tidak dibersihkan, kena ke orang lain, beresiko untuk menularkan seperti itu. Oke, ini secara epidemiologi atau angka kejadiannya, wanita ternyata pemirsa di rumah lebih sering terkena paronychia ini dibanding laki-laki atau pria. Perbandingannya 3:1, cukup besar ya. Kalau kita telah kenapa sih wanita? Karena pertama resiko untuk misal terendam air, pekerjaan yang banyak terkena lembab, itu wanita lebih sering dibanding pria. Atau penggunaan tadi, kebanyakan mani-pedi itu pada wanita. Penggunaan sepatu yang terlalu kecil, yang kurang pas ukuran, atau yang terlalu tinggi, terlalu lama pemakaiannya juga terjadi pada wanita. Sehingga pada wanita kejadiannya lebih sering dilaporkan dibanding pada pria. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh pekerjaan. Biasanya pada pekerja kasar atau pasien dalam pekerjaan yang mengharuskan tangan dan kakinya itu terendam air untuk waktu lama, beresiko juga untuk mengalami cantengan ini. Pemirsa di rumah mungkin pernah ya kalau lama terkena air kaki atau tangannya itu dia memutih, jaringannya lebih melunak. Iya, biasanya habis berenang ya dok ya? Betul, agak lebih melunak. Nah itu juga jadi resiko terjadinya paronychia ini, seperti itu. Setelah itu wanita parubaya juga pada resiko yang tinggi untuk terjadinya paronychia ini. Kenapa wanita parubaya? Pertama,
kita bahas lagi semakin tua kita imun kita tidak sebagus saat kita masih muda. Jadi infeksi jadi lebih mudah. Setelah itu biasanya lebih teledor, artinya mungkin mata sudah nggak jelas, udah agak kabur. Jadi saat pekerjaan itu lebih mudah mengalami trauma seperti itu. Oke, kalau pada anak-anak ada kejadian tidak ada, biasanya lebih ke terbentur ya kalau anak-anak misalnya main bola atau terbentur sisi meja seperti itu sehingga kakinya itu luka, kadang disertai dengan lebam keunguan dulu di kukunya, ntar bisa berujung cantengan juga, tapi bukan yang langsung cantengan biasanya ya. Oke. Oke, penyebabnya. Nah, tadi kan dibagi nih paronychia jadi akut dan kronis. Kalau Oke, Dok, akut, mungkin untuk akut dan kronis kita bahas setelah iklan berikut ini ya Dok ya. Oke. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.